Aku, Nadia, seorang istri berusia 30 tahun yang sudah menikah 5 tahun dengan Raka, seorang pengusaha properti. Kami tinggal di rumah minimalis yang hangat, dan meskipun belum punya anak, kehidupan kami terasa lengkap. Aku bekerja sebagai guru, les privat, dan merasa cukup bahagia. Semua tampak baik-baik saja. Tapi entah kenapa, aku mulai merasakan jarak dari Raka. Dia sering lembur dan sentuhannya padaku terasa hambar. Suatu hari, aku diminta mengajar anak dari klien baru, Arman. Duda 35 tahun yang pernah jadi cinta pertamaku saat kuliah. Dia tampak lebih dewasa, mapan, dan sopan. Pertemuan pertama membuat dadaku sesak oleh kenangan lama. Raka tak tahu apa-apa, karena malam-malam dia lebih sering pulang larut atau tidur lebih dulu. Perlahan, aku dan Arman semakin dekat, bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku merasa kesepian. Hujan deras. Raka tak pulang. Aku terjebak di rumah Arman usai les. Kami bicara lama tentang masa lalu dan luka-luka yang belum sembuh. Lalu semua terjadi terlalu cepat. Aku tak bisa berdalih, aku bersalah. Setelah malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi beberapa minggu kemudian, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda anak. Tes kehamilan menunjukkan 2 garis. Aku hamil. Tapi bukan dari suamiku. Raka mulai memperhatikan perubahan sikapku, tapi tidak banyak bertanya. Aku dilanda dilema, menggugurkan bukan pilihan. Tapi jujur pada Raka, aku takut kehilangan semuanya. Lalu datang tamparan berikutnya. Arman bilang dia akan bertanggung jawab tapi tak mau merusak rumah tanggaku. Aku mulai menghindari Arman di rumah. Aku mulai mencoba membangun kembali kedekatanku dengan Raka, tapi hatiku kacau. Perutku makin besar. Gosip di lingkungan mulai beredar karena semua orang tahu Raka punya masalah infertilitas. Sejak dulu, Raka bertanya langsung padaku suatu malam dengan mata yang basah, "Nat, anak ini dari mana?" Aku tak bisa jawab, tapi air mataku mengalir deras. Raka pergi dari rumah. Selama seminggu, aku sendirian. Arman mencoba mendekat lagi, tapi aku menolaknya. Aku sadar, aku tidak bisa hidup di antara dua laki-laki. Aku harus memilih. Setelah berdoa dan merenung, aku putuskan untuk membesarkan anak ini sendiri. Aku menulis surat untuk Raka, meminta maaf dan memberinya kebebasan. Aku menyiapkan diri untuk membesarkan anak ini sebagai ibu tunggal. Aku pindah dari rumah, tinggal di kontrakan kecil. Raka belum memberi kabar. Arman menawarkan bantuan, tapi aku tolak dengan halus. Aku ingin menebus kesalahan dengan menjalani konsekuensinya. Aku mulai mengajar kembali, membawa perutku yang membesar kemana-mana. Tapi malam itu, saat aku hampir menyerah, Raka berdiri di depan pintu, dengan wajah lelah dan mata yang penuh air. Dia berkata, "Kalau kamu mau, aku tetap mau jadi ayah dari anak itu." Aku menangis sejadi-jadinya. Kami bicara semalaman. Raka tidak menjanjikan segalanya akan mudah, tapi dia siap belajar memaafkan. Kami memutuskan mulai dari awal. Bukan karena aku layak dimaafkan, tapi karena dia memilih untuk bertumbuh bersama. Bukan pergi. Anakku lahir sehat. Kami beri nama Raina, yang artinya berkah dari hujan. Hujan yang pernah menyesatkan, kini jadi alasan kami bertahan.